Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fem semua, Alhamdulillah sore hari ini kalau di Jakarta Timur di daerah rumahku itu hujan besar banget. Jadi Allahumma sholiban nafi'an, semoga hujan yang turun kali ini menjadi berkah untuk kita semua. Alhamdulillah. Oke, aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fem semua. Semoga malam hari ini Sobat Fem semuanya senantiasa sehat dan bahagia selalu. Oke, Sobat Fem, kali ini kita akan join atau kita akan kolaborasi sama Kak Anissa Cahya. Itu doula atau konselor apa namanya? Doula atau konselor. Tuh Kak Anissanya udah join tuh. Alhamdulillah aku bisa join. Aku tulis judulnya dulu ya Kak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Persiapan Menjadi Seorang Ibu. BTW di sini siapa yang sudah menjadi seorang ibu atau yang sedang mempersiapkan menjadi seorang ibu? Pastinya semua wanita mempersiapkan itu semua ya. Tapi semua itu butuh pembelajaran dan persiapan. Oke. Aku akan undang Kak Anissa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, kenalkan aku dengan Kak Filza. Aku udah lama banget pengen join sama Kak Musa. Alhamdulillah nyala lampu rumahku nih. Jadi aku bilang matiin tuh. Alhamdulillah. Iya, Aku aku tuh agak pengen gelap banget nih jadi. diskusi sama Kak Musa. Jadi ya Allah gimana nih caranya? Aku bilang gitu. Beneran nyala, Alhamdulillah. Berarti jodoh, Kak. Bodoh insya Allah. Jadi apa namanya? Kalau di Instagram aku tuh teman-temanku teman SMA, teman kuliah banyak Hmm. banget yang follow Kak Anissa. Jadi aduh aku Oh, pengen banget Masya nih. Allah. Aku pengen banget diskusi sama Kak Anissa Cahya mengenai Mhm. banyak hal lah. Kebetulan juga aku ada babyku baru 9 bulan. Jadi ya udah penasaran gitu, pengen discuss gitu. Alhamdulillah kita Sekalian malam minggu ya kita ya. betul betul. Oke, Kak Anissa, sebelum aku buka lagi, aku coba mau Mhm. memperkenalkan lagi. Aku Filza. Di sini aku apa namanya buat menemani Kak Anissa pada malam hari ini. Terus panggilan buat followernya Steven Family itu Sobat Fem, Kak. Jadi Kak Anissa nanti boleh tuh Sobat. sapa-sapa Fem yang ada di sini. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal fatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah Sobat Fem semuanya, aku udah joinin, udah undang Kak Anissa ke sini. Kita bisa sharing-sharing, curhat sama Kak Anissa. Kebetulan beliau praktisi doula atau konselor menyusui, banyak hal lah. Nanti kita bisa kenalan sama beliau. Untuk itu langsung aja kita sambut Kak Anissa Cahya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anisha Cahya, aktif di Instagram @anisha_cahya. Kalau sebelum pandemi itu biasanya aku aktif ngajar ya, jadi keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, tapi sekitaran di Banten. Jadi setelah pandemi aku aktifnya di Instagram, alhamdulillah. Jadi biar apa namanya banyak ibu dan orang tua yang mendapatkan manfaatnya. Jadi nggak segelintir orang gitu. Jadi uh, ya benar-benar dimanfaatin, benar-benar di rumah dan memang jadi waktunya sangat bermanfaat gitu. Jadi senang banget karena ibu-ibu itu kan senangnya ngobrol ya. Jadi nyari teman karena dulu juga aku merasakan bagaimana menjadi mamah muda gitu kan yang kebingungan ini itu gimana ya cari belajar terus makanya kalau jadi ibu tuh nggak nggak berhenti belajarnya terus aja belajar sampai sekarang aja terus gitu belajar. Nah, Masya Allah, jadi bener-bener tuh benang merahnya dapat banget. Aku pertama itu belajarnya pijat bayi, terus pijat bayi jadi belajar tentang ibu hamil, dari ibu hamil nemenin ibu hamil, ibu melahirkan, terus ternyata kok ada menyusui, ih kok gemes banget ya, aku tuh pengen sharing gitu. Aku sukses menyusui, waktu itu aku menyusui anakku sampai 4,5 tahun, tapi tuh nggak punya ilmu untuk konseling gitu kan, jadinya tuh, ayo asi aja kan kayak gitu aja nggak cukup ternyata, dan
ibu menyusui itu butuh support yang luar biasa, nggak cuman ayo kamu bisa tuh enggak gitu kan. Banyak banget tantangannya. Setelah itu uh, kok setelah menyusui gitu ASI eksklusif 6 bulan, ternyata tuh ada lagi tantangannya yang luar biasa. MPASI itu pusing banget ya, kita udah bikin menu A B C D udah segala macem, kok berat badannya ini gitu ya, apa kayaknya terjun bebas. Nah itu apa sih, ternyata setelah digali, tantangannya ternyata A B C D gitu kan. Harus aku gali lagi, belajar lagi gitu, tentang makanan, tentang gizi, tentang bahan alami dari beberapa ahli, dari pokoknya banyak macam jurnal. Kebetulan karena backgroundku itu adalah riset ya, aku statistik. Kalau misalnya ini mulai lagi nih masuk semester baru, jadi aku ngajar di salah satu universitas di Serang. Kebetulan juga ngajarnya sekarang kan online ya, jadi serba Iya. online memang. Jadi ya sharing-sharing di live aja sekarang gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Mm-mm. Kanisa, kalau boleh tahu udah tes Tiffin hasilnya apa sih? Aku aku feeling Oh, extrovert Masya extrovert ya. Allah. Oh, Ya mirip. itu jadi itu ceritanya tuh waktu itu aku ikutan kelasnya Pak Jamil ya, kelasnya Babe itu. Terus aku tes Tivin, ternyata pas gitu. Waktu itu galau banget kan. Galau, aku ngajar di kampus atau gimana ya, tapi kok hatiku tuh pengennya tuh yang ngajar tentang ibu dan anak gitu. Kayaknya tuh lebih gimana ya, dapet gitu, bahagia banget gitu kan. Mau capek mau apa tuh yang sharing tuh seneng banget gitu. Ngobrol, ngobrol jadi terenyuh kadang tuh, ya namanya orang feeling ya. Jadi ya dapet banget, makanya tuh senang gitu di sini. Jadi aku tuh sebenarnya basicnya tuh senang ngajar, senang ngobrol gitu Kak. Oke, oke, aku dapat sekarang. Tapi emang kalau misalnya konsep Tiffin, orang feeling tuh memang ibu terbaik sih. Karena dia Alhamdulillah, pengajar, amin, amin, amin. sabar gitu. Kalau di dalam Ya, mencuri rumah ya, itu semuanya sih ibu terbaik. Cuman memang kalau prioritas untuk menjadi seorang ibu itu benar-benar orang feeling tuh dapat banget feelnya gitu, karena penuh kasih sayang, kelembutan gitu. Jadi pas memang concern di sini tuh ya udah pasti akan total 100%. bener banget. Bener banget. Dulu tuh, jadi aku punya bayi waktu itu, jadi aku waktu itu kerja di salah satu BUMN, terus ketemu jodohnya di situ. Akhirnya kami Oh, berdua resign gitu kan. Tapi aku tuh pengennya sebenarnya gini, pengen sekolah lagi. Jadi pas lagi hamil tuh sebenarnya aku sekolah, terus melahirkan tuh 2 minggu, itu aku langsung masuk semester baru. Jadi tuh waktu itu ngambil statistik juga S2. Jadi aku bawa bayiku. Terus komitmen sama suami, kita 24 jam yuk di rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya dia kerja online gitu kan, sampai sekarang sih online, kita maunya 24 jam sama anak. Jadi tuh karena aku basicnya riset tuh, aku riset gitu anakku. Jadi kami tuh berdua riset. Nggak ikutan seminar parenting apapun gitu Kak. Jadi bener-bener riset dari si bayi gitu. Nah, udah kita bener-bener digali dia, kita kayak keluar gitu insting orang tuanya. Terus baru tuh aku cari jurnalnya, kok gini ya, oh ya bener nih kayak gini. Terus akhirnya tuh bener-bener yang ya, terus pas jadi konselor gini tuh observasi lagi ke bayi yang lain, luar biasa emang. Jadi praktek di lapangan tuh ya ya banyak banget tantangannya dibanding teori ya. Kalau kita belajar teori bla 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 bla, kalau orang zaman dulu bilangnya tuh, orang tua kita jangan belajar di Google gitu kan. Karena memang prakteknya beda banget gitu. Kayak ilmu menyusui di konseling, di pas pelatihan tuh A B C D E, prakteknya itu aduh sampai bercucuran keringat gitu ya. Jadi memang uh, jam terbang itu penting banget Kak gitu. iya. Kalau boleh tahu Jadi ibu sekarang tuh berapa sih emang, Kak? aku Putri tuh baru 9 tahun gitu. Jadi kita tuh sebenarnya komitmen, iya komitmen banget deh. Kita gini yuk, apa namanya, bener-bener kita puasin dulu yuk gitu. Emang beneran puas akhirnya. Oh, sekarang putrinya Ya, umurnya 9 tahun. 9 tahun. Jadi tuh Terus yang jadi digendong-gendong itu babynya foto lama. bukan, itu bayi-bayi aku di sekitaran rumah. Masya Allah.
jadi tambah takjub. Aku kira masih Iya, pada baby, anaknya udah besar, Masya Allah. Berarti belajarnya ya panjang jadi banget ya. ya luar biasa sih gitu. Karena targetku itu sebenarnya ngambil ilmu ina itu sebenarnya tetangga di sekitar rumah, Kak. Jadi tuh Mm-mm. gimana kita edukasi sama orang yang jauh, tapi targetku tuh tetangga dulu gitu. Jadi Oh sebelum iya. kita keluar, kita harus dekat dulu dengan tetangga, kita edukasi dulu tetangga kita gitu. Jadi jangan sampai kita edukasi jauh-jauh nih Kak, tapi tetangga sendiri tuh nggak diedukasi gitu. Sayang banget kan. Jadi tuh perjuangannya emang luar biasa sih. Luar Masya biasa Allah. banget gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya kebayang kalau misalnya sama tetangga kayak ibu-ibu di follower aku tuh sampai curhat Mm-mm. kan kalau misalnya gendong aja di wah dipekeh ya di ini tuh aku ngerasain Mm-mm. banget mental kayak gitu tuh gimana ya gitu bikin drop kita kan makanya tuh butuh pegangan jadi eh karena aku ngerasain rasa kayak gitu tuh aku bangkit sih gitu cobain ke diri sendiri didukung sebenarnya tuh support suamiku tuh jauh lebih lebih kuat gitu ya sempat yang drop aduh gimana nih ayo maju lagi gitu sampai akhirnya tuh semua terangkul gitu jadi yang gendong aja tuh sampai satu tetangga aku tuh ikutan ayo gitu teh ajarin dong ayo kita ajarin gitu sampai waktu itu tempatnya di tempat Pak RW gitu kan kita edukasi gitu luar biasa nenek-nenek juga pada ikutan jadi kalau di kampung tuh kok kalau misalnya ada bayi tuh udah nggak ada lagi mitos-mitos kayak gitu tuh udah seneng banget gitu. Aku pasti ke situ kalau misalnya ada yang nyusuin, aku ke rumahnya. Gimana nyusuinnya gitu kan? Aku udah ajarin di cara gendongnya kayak gitu tuh. Jadi di rumah tuh aku keliling gitu. Makanya bayinya banyak sebenarnya gitu. Masya Allah, iya ya. Dan emang aku lihat juga kayaknya lagi memviralkan tentang gendong ya kak ya. Mm, 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 mm. Apa sih Sebenarnya bukan gendongannya? memviralkan sih gitu. Jadi bukan memviralkan karena misalnya gini, aku tuh kalau misalnya edukasi lagi banyak nanya tentang apa gitu. Jadi aku angkat karena mungkin Oke. itu yang lagi dirasakan sama ibu-ibu saat ini gitu kan. Nah, kebetulan Oh. kemarin tuh pas International Baby Wearing Week. Jadi tuh pas banget sih momentumnya. Jadi ayo kita tuh kalau gendong nggak mesti gendongan yang mahal. Pakai aja dulu yang di rumah ada apa gitu kan ada jarik, ayo kita pakai jarik gitu. Ada gendongan kado, kita bisa siasatin gitu biar dia bisa jadi M-shape gitu kan. Jadi nggak cuma ikut-ikutan aja ngehits, tapi memang kita manfaatin untuk diri kita sendiri gitu. Minimal itu aja dulu diamalkan untuk diri sendiri. Dan kalau udah diri sendiri, maka bisa ke orang lain. Jadi jadi ibu itu sebenarnya tuh bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jangan kayak apa eh, ngomongin ini anak itu kok anak dia kayak gitu ya mendingan nggak usah deh capek capek banget gitu Betul. kayak baper Benar-benar. baper kan jadinya kan kita fokus aja sama anak kita bikin catatan aku dulu tuh pakai catatan kak jadi ada Oke. satu buku gitu satu satu buku kayak diary gitu karena memang dulu waktu gadis itu karena aku ngekos dari SMA jadi tuh aku selalu ada buku catatan mau catatan keuangan mau besok bikin apa seminggu itu apa targetnya nah itu tuh jadi terbiasa pada saat jadi ibu. Nih anakku nih, hari ini dia ngapain nih? Oh dia bisa merangkak. Oh dia umur segini tuh bisa ototnya tuh udah kuat berdiri. Oh ini dia gini gitu. Terus kayak gendong aja dulu belum ada komunitas gendong. Jadi tuh kita feeling aja kayak nggak enak ya kayak gini. Coba kita cari yuk. Coba gendongan ternyata gendongan tuh investasi yang luar biasa gitu makanya gendongannya 9 tahun yang lalu tuh masih ada aku simpan gitu kan jadi oh ternyata gini ya efeknya ya yang anakku pertama kali dipakai gendongan M-Shape tuh semua teriak keluarga, jangan nantinya ngangkang. Sumpah bilang, ah beneran gak sih ngangkang gitu kan. Ternyata alhamdulillah anakku 11 bulan aja udah bisa jalan gitu, jalan lancar. 12 bulan udah bisa lari gitu kan, udah guling-guling. Aku bawa ke kebun raya, ternyata tuh gimana kitanya. Makanya kita fokus aja sama anak kita. Nggak usah, oh anak kita tuh normal gitu, anak orang itu belum, ini nggak usah deh ngurusin orang lain pakai catatan itu. Aku ada pakai datanya sampai MPAS itu anakku udah dicobain ini yang belum apa ya aku cobain gitu. Jadi itu enteng banget. Aku bisa kuliah ambil S2 itu aku lulus 1 tahun dengan IPK yang menurut aku di sebagai ibu-ibu yang bawa anak bayi ke kampus itu membanggakan diri sendiri gitu kan. Oh, ternyata aku bisa ya gitu. Jadi itu sih, jadi seru aja gitu jadi ibu tuh. Aduh, aku ingin deh semua ibu tuh merasakan kebanggaannya sendiri mengasuh anaknya sendiri gitu.
Ih, beneran deh, seneng banget pokoknya. Setuju, setuju. Emang kalau kebanyakan dengerin omongan orang, apalagi nyinyirin omongan orang, kayaknya nggak ada habisnya. Yang Baper. ada malah jadi Heeh. baper sendiri. Bener. Baper. Nisa, Jadi banyak kalau yang mau misalnya, nanya. oh iya boleh boleh, jadi seru ya kita ngobrol malam minggu beneran nih. Nika, cara menyusui yang benar, kenapa ya tiap bayiku nyusu kesedek terus nangis, jadinya nyusunya bentar-bentar, padahal kan harus dapat foremic dan high milk, Kak. Oh iya, jadi kalau misalnya nyusuinnya bentar-bentar itu bisa ada beberapa faktor nih. Yang pertama pelekatannya belum efektif. Jadi tuh dia si bayi itu secara insting tuh pasti dia akan melepas. Misalnya ini aku payudara ya, karena aku nggak bawa boneka payudara. Ini payudara, ini mulutnya bayi. Dia harusnya tuh pelekatannya efektif. Jadi si puting bayinya itu ada di dalam mulut begini. Nah, kalau dia di ujung gini, si bayi itu akan melepas terus, melepas terus, melepas terus gitu. Nggak enak rasanya. Kita juga pasti punya feeling, ada apa ya gitu. Nah, terus kadang kan bingung kalau kita ya awam gitu, bingung ini kenapa. Satu, cek kondisi payudaranya. Kemungkinan payudaranya itu penuh, sehingga pas masukin tuh susah si bayi. Jadi kalau penuh itu biasanya daerah aerola dan putingnya itu biasanya kaku. Nah, itu harus selentur. Jadi kalau bisa perah dulu, perah pakai tangan. Aku ada videonya di IGTV ku, perah tangan. Nah, itu cobain pelan-pelan aja dulu gitu. Kalau bayinya udah tenang, baru diperah. Biar kitanya juga ikut tenang. Jadi kalau nyusuin tuh kitanya harus tenang ya, relax. Kalau bisa sebelum sesi menyusui itu 10 menitan deh kita ada apa namanya merelaksasikan diri sendiri gitu ya, me time dulu deh. Nah, Iya. terus itu yang satu, pelekatannya mungkin tidak efektif. Yang kedua, kondisi payudaranya mungkin bisa bengkak atau penuh. Dan yang ketiga bisa jadi hyperlaktasi. Hyperlaktasi itu ASI yang dikeluarkan itu apa melebihi kebutuhan si bayi gitu. Ya, ini mau ikutan itu malam mingguan ya. Ya, jadi bisa karena itu kalau hiperlaktasi itu mungkin gini bisa juga terjadi ketika bayinya mungkin masih newborn ya. Newborn itu kan memang kebutuhannya masih 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 sedikit ya kan. Neneknya itu masih sedikit. Terus juga dia pasti tidur terus tuh si bayi. Nah, ada yang ibu merasa tidak percaya diri kalau asinya itu melimpah gitu karena Oh, si oh. bayinya tidur terus sedangkan dia tuh kok kayaknya keras gitu payudaranya dan mungkin apa ya kayak mungkin ada pengaruh kanan kiri yang bilang ayo di ini deh di pompa gitu. Nah kalau pas dia kebutuhan si bayinya belum banyak kan masih kayak si bayinya tuh masih terus merangsang nenen gitu kan terus dia tidur gitu kan masih banyak tidur ya terus nah dia si ibu ini melakukan perah terus tuh. Nah, pada Iya. saat si bayi itu sudah punya kebutuhannya sendiri, ini tuh ASI diproduksinya terlalu melebihi, jadi hyperlaktasi. Akhirnya terlalu deres, begitu nyaplok, dia udah nyebrot lagi nih ASINya. Akhirnya tuh gelagapan si bayi dan itu harus ditreatment lagi gitu, PR. Karena kalau didiamkan si hyperlaktasi itu nanti cepet bengkak, terus bisa bisa jadi mastitis. Jadi gitu. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya maka itu harus konseling sama konselor Iya, iya, iya. gitu. Gitu. Mm-mm. Aduh, banyak banget nih pertanyaan, Masya Allah. Apa namanya, para berdasarkan perbedaan. Ini ya, aku udah bagus banget nih. Menurut Teh Cahya, apa sih definisi ibu yang baik? Aku juga pengen denger nih. Ah, Karena aku juga kalau menurut aku, ibu yang baik itu yang mengerti tentang kebutuhan si bayinya gitu. Bukan kebutuhan orang lain komentar ya, tapi betul. yang mengerti kebutuhannya. Misalnya gini, dari suara nangis aja ya bayi gitu ya. Nangis itu kita harus kenalin gimana cara ngenalinnya? Karena kita sudah terbiasa bersama dengan bayi, ya kan, dari dalam perut. Itu dikenalin aja, dikomunikasiin. Menurut aku begitu. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa mendengar kebutuhan si bayi, nggak nyampe si bayi itu nangis baru kita datang. Iya. Nah, menurut aku itulah ibu yang baik ya, baik karena dia mengerti kebutuhan si bayi. Baru si bayi los aja dia tahu nih, oh pasti dia ini pengen pipis gitu. Pasti dia Iya. pengen pup. Itu ini sih apa lebih sering lagi diobservasi aja gitu.
Itu nggak mesti kayak dia harus 24 jam di rumah, kan ada yang kayak gitu ya, "Ah, aku harus kerja, aku belum jadi ibu yang baik." Enggak, bukan. Yang yang pasti tuh ngerti gitu, ngerti banget sama si anak kalau misalnya dia karena aku pernah kan ngerasain kayak aku tuh sama anakku tuh 5 tahun tuh bareng gitu. Pas masuk ke 6 tahun, aku harus ngajar gitu kan. Itu kayak berpisah gitu kan. Aduh, ini loh baru baru pertama kali gitu tuh kayak galau-galau gitu. Terus pas pulang tuh, ah, aku kayak balik lagi ke zaman dia bayi gitu nanya. Kan kalau udah dia bisa ngomong tuh kita bisa ajak ngobrol ya. Dan itu lebih sulit menurut aku dibanding si bayi masih bayi gitu. Oh Jadi gitu. aku tanya kenapa, iya butuhnya apa. Nah, akhirnya tuh ya kalau misalnya ini komunikasi kita jalan. Nah, itu kalau ada orang yang bilang, ah nunggu dia bisa ngobrol, justru pas bayi itu yang waktu yang tepat saat inilah ibu-ibu yang masih punya bayi ya gitu. Jadi ya itu apa ibu yang baik itu menurut aku yang dibutuhkan sama si anak ya. Kalau nggak bisa masak juga Setuju. nggak apa-apa kok. Aku juga nggak bisa masak. Kadang aku juga nggak masak kok. Tapi karena dibutuhkan sama si bayi, anakku tuh butuh makanan yang sehat, maka aku harus belajar caranya menyajikan makanan yang sehat gitu. Jadi ya gitu. Jadi dengerin kebutuhan anggota keluarga sih kalau sekarang ya gitu. Suami juga gitu. Oke. Karena kalau kita sayang, berikan apa yang dia butuhkan. Cie. Mm-mm. Asik. Bukan apa yang kita inginkan ya. Betul. Jadi pahami dulu bahasa cintanya, apa yang dia butuhin Iya. baru kita. Mm-mm. Oke, ada lagi nih. Bingung puting. Kalau bingung puting gimana tuh, Kak? Jadi Bingung puting itu menurut berarti yang bikin bingungnya yang harus dilepasin. Oke. Biar dia nggak bingung ya. Jadi kalau bingung puting itu karena ada hal yang membingungkan. Nah, apa sih yang membingungkan si bayi itu? Karena dia terlalu dekat sama si bikin bingung ini. Biasanya tuh dot ya. Dot itu karena struktur dot dengan puting itu bedanya jauh banget gitu. Ibaratnya kalau misalnya ini bayi terus saya nih payudara dan ini tuh orang ketiga gitu kan. Jadi kalau ini dideketin ya otomatis dia jalan terus ke sini. Si payudara udah nggak mau dideketin sama si bayi. Kalau mau si bayi itu ini apa ngelupain si dotnya, maka hilangkan dulu si dotnya, deketin dia sama kita. Nah, pendekatan ini biar move on, melupakan dulu dong si dotnya, biar nggak diliatin, jangan disimpan langsung dibuang. Nah, jangan diganti. Ini si dot udah diganti, pakai misalnya media yang lain. Ya dia nanti akan jatuh cinta sama media itu. Oke. Gitu, jangan. Udah pokoknya deketin. Cara ngedeketinnya gimana? Bisa gendong, sering-sering diajak ngobrol pelan-pelan. Jangan baru pendekatan udah disodorin, nenen. Ya nggak mau dia, akan nolak. Jadi butuh Oke. waktu lagi untuk pendekatan. Nah, bingung puting itu kayak gitu. Terus butuh bener-bener mental yang kuat ketika misalnya ditolak. Jadi kalau udah ditolak, kita harus deketin lagi, senyumin karena si bayi itu dia lagi belajar emosi kan, lewat emosi itu lewat kita gitu kan. Senyumin aja. Iya, belum mau ya. Ini loh, nenen paling enak deh tuh. Asinya keluar sambil dipijet, sambil diperah gitu. Perah nanti tuh ada asi yang keluar, nggak apa-apa diperah aja nanti dia jilat-jilat. Alhamdulillah enak sih enak ya dijilat-jilat gitu. Terus aja kalau aku sebenarnya kalau misalnya itu namanya relaksasi ya. Jadi biar nggak bingung puting, dia kembali nyusuin ke payudara itu namanya relaksasi. Sama hal dengan kalau misalnya si bayinya udah nggak udah tidak menyusui gitu ya. Itu sama relaksasi. Jadi prosesnya paling cepet sih itu. Kalau aku pakai teknik yang paling cepet ya. Biasanya tuh beberapa jam langsung bisa nyusuin gitu kalau misalnya ini. Tapi kalau bisa mandiri itu biasanya bisa sih 1 hari gitu kalau ibunya emang bener-bener relax ya dan keluarga itu mendukung. Itu bisa kok dilakukan mandiri. Salah satunya adalah kuatin mental, dapat dukungan sama dari keluarga dan ibu itu siap. Siap artinya tuh siap selalu sedia ketika si bayi itu butuh nenen gitu. Jadi jangan Ini aku nanya pribadi. ibarat jadi jangan gini, misalnya bingung putingnya udah 3 bulan, ini baru Iya. 1 malam aja ditawarin, ditolak, dia udah menyerah.
Iya, lakukanlah penawaran payudara itu selama kamu kasih si bayi itu dot. oke. Pasti aku yakin nggak sampai 3 bulan si bayi udah mau nenen. Insya Allah. Bismillah ya, teman-teman semuanya buat baby. Dulu Bisa. babyku juga sempat sih, tapi cuma berapa hari doang. Karena aku, coba pumping kayak ibu-ibu lain gitu kan. Namanya ibu baru, coba pumping gitu. Kayak pakai dot, aku lebih rileks. Tapi lah, aku dia jadi nggak mau gitu. Jadi dari situ, udah deh, nggak apa-apa. Wajar nggak sih? Aku sih kayak, aku gini mikirnya, udah deh orang ada aku, stay, kenapa harus pumping gitu kan. Jadi udah deh sama aku Mhm. aja gitu loh. Nggak apa-apa kan kalau kayak gitu, Mhm. aku juga males nyetok-nyetok sebenarnya. Mhm. Iya. Kalau ibunya selalu bersama dengan bayi, ya nyusuin aja langsung gitu. Karena hisapan bayi itu yang ini ya, yang ngasih kayak ngasih bahasa cintanya gitu, ngasih perintah ke otak kita untuk memproduksi ASI. Tapi kalau misalnya si bayi itu udah tidurnya panjang, biasanya di pagi hari itu pas kita bangun tuh rasa payudaranya penuh. Nah, itu bisa langsung susuin, tapi kalau misalnya si bayinya nggak mau yang aliran deras, bisa kita perah dulu. Nah, ASI perahnya itu bisa jadi stok darurat ketika misalnya kita tiba-tiba mendadak harus pergi atau misalnya ketika sakit gitu. Nah, itu bisa untuk jadi stoknya. Jadi bukan kita merah gitu, dipenuhin kulkas, akhirnya malah kita capek sendiri gitu, harus bersihin ini apa Oh, alatnya ya kan, terus iya. kita sering penuh. Nah, itu yang capek kita. Jadi kita fokusnya sama nenen ya, bukan sama bayi gitu. Padahal Betul, kita harus iya. fokusnya sama bayi. Ya, gitu. Jadi aku pengen, awalnya sih karena jadi aku pengen mengalihkan itu gitu. Kok gue jadi ribet sama ini sih, nyari pumping yang Mm-mm. enak, terus sibuk Mm-mm. booster biar penuh. Udah deh fokus aja Mm-mm. sama anakku gitu. Udah dari situ berapa hari tuh seminggu apa ubah semuanya pikiranku. Mm-mm. Oke, Iya, betul banget lanjut itu sih. lagi. Mm-mm. Lanjut lagi nih Kakak. Bagaimana Ya, tips boleh. agar tetap ada bonding sama ayah? Nah, ini banyak nih kasus yang apa namanya kurang dekat sama ayahnya karena dia Heeh. LDM, long distance marriage ya, sejak trimester Oke. 3. Oh gitu ya. Soalnya gini, kalau misalnya sama ayah ya, karena ya aku ini ya, kalau misalnya suamiku bilang gini, eh, kamu enak gitu kan punya payudara, jadi selalu deket sama bayinya. Nah, aku kan nggak punya payudara, ya kan? Dia bilang, jadi salah satu cara yang bonding itu adalah dengan menggendong. Nah, tapi itu kondisinya ayahnya ada dengan si bayi gitu. Kalau misalnya gimana kalau ayahnya tidak ada? Sebenarnya sih aku belum punya pengalaman kayak gitu ya gitu. Karena memang kebetulan selalu bersama gitu. Mungkin ya kalau sekarang kan ada kecanggihan teknologi ya, cuman kayaknya Ya. itu aku belum berkapasitas untuk membagikan pengalaman itu ya. Itu kalau misalnya ayahnya ada bersama dengan bayi sih bisa dengan menggendong atau bermain bersama gitu. Jadi kalau misalnya ayahnya pulang kerja ya mainlah misalnya 15 menit gitu kan sama bayi ada apa sama iya sama bayi atau sama anak itu berinteraksi. Tapi kalau misalnya LDM gitu terus terang aku belum pernah ngalamin. Jadi Hmm, kayaknya aku belum belum tahu sih ya, ada tipsnya kayak gimana gitu. iya sih. Kalau kalau aku sih kalau aku boleh masukkan mungkin apa diskusi lagi gitu kan, karena demi kepentingan bersama. Mhm. Karena Atau memang mungkin aku bisa sejak punya diajak baby, diajak konsepku, bareng ya gitu ya. Mhm. bener. Mungkin Karena kan salah satunya itu dia. Heeh. Gimana pun keluarga juga pasti ibu ada rasa kangen. Kalau misalnya kangen tuh suka kita juga galau ya. Ya kalau kalau ibunya galau itu biasanya ini apa namanya pengaruh ya. pengaruh gitu sama si bayi, ngaruh. Kadang dia nggak ada apa-apa tuh bayi, terus tiba-tiba Heeh, rewel. Aku pasti heeh, tanya, kamu mikirin apa? heeh. Iya, lagi kangen sama suamimu di mana? Oh gitu. Kalau bisa bareng ya bareng lah gitu kan. Kalau misalnya tidak ada ini apa namanya dipisahkan oleh kepentingan pekerjaan gitu kan, eh, Mm-mm. ya coba didiskusiin aja gitu. Karena bareng-bareng itu lebih menyenangkan ya. Iya gitu. Jadi dulu tuh aku ngerasain pas aku kuliah tuh aku harus kuliah, sedangkan suamiku sebenarnya
dia harus bekerja gitu kan, apa namanya, ternyata dia harus meninggalkan itu dan dia memilih gitu nemenin aku gitu. Jadi ya Masya udah, Allah. aku kuliah sambil bawa bayi ke kampus. Jadi suamiku tuh ikut gitu. Heeh. Jadi si bayi tuh selalu ikut gitu kalau aku kampus. Oh, Jadi kalau keren. dia mau nenen, aku ya kalau kalau bayinya oh gitu, aku keluar pasti mau ujian, mau lagi belajar, aku pasti keluar untuk izin minta nyusuin gitu. Padahal itu lagi newborn ya, lagi sering nenek, jadi nggak apa-apa. Aku lebih mementingkan bayiku gitu. Iya, Itu benar. masih bisa di apa namanya dikejar gitu setelah itu. Nah, Gitu. itu tipikal feeling banget tuh. Ibu feeling. Karena benar, Kak. Kadang belum tentu ibu bermesin kecerdasan lain seperti itu gitu. Contohnya mungkin ibu yang lain ya. Saya bermesin kecerdasan thinking. Mana nih prioritas nih dia, tapi memang kalau prioritasnya anak yang selalu didahulukan gitu. Tapi kalau ibu feeling biasanya memang seperti itu kecenderungannya gitu. Karena nomor satu dia sosok anak, keluarga. Iya, iya benar Keren. banget. Suami udah dites belum, Kak? Belum, kebetulan suami sama anakku belum. Oh, harus tuh dites tuh. Hmm. Siapa tahu dengan support itu tuh jangan Mungkin apa ya. gitu. Oh, Iya, lanjut jadi lanjut sih. deh Kak Cahya. Panggilnya Kak Cahya apa Kak Anissa sih? Banyak panggil Kak Cahya, aku Jadi, jadi ya, jadi tuh sebenarnya makanya beberapa juga tanya panggilannya apa sih? Jadi kalau Anisha itu aku sampai SMA gitu kan, aku dipanggil Anisha. oke. Biasanya berarti orang Serang itu ya, atau mungkin teman Oh, sekolah aku. Nah, pas kuliah ternyata di kelasku tuh ada Anisha juga gitu. Jadi biar nggak oke. ketuker, jadi panggilnya Cahya. Nah setelah kuliah terus kerja juga aku Cahya. Kalau misalnya ada pelatihan itu teman, berarti teman ketemu setelah kuliah itu Cahya. Jadi aku tahu kalau ada yang manggilnya Anisha sama Cahya itu di mana gitu. Jadi dua-duanya pasti aku nengok, tapi aku udah tahu gitu. Oh, oh yang bilang ini, oh ini gitu. Jadi tahu. Oh gitu, Masya Allah. Aku kan gara-gara aku yang nanya di grup, kita ikut kelasnya Kak Vivi bareng tuh di Tarumpel. Kebetulan kan di situ aku lagi galau-galaunya ASI. Yang tadi aku bilang aku lupa puting. Jadi makanya udah deh coba deh ngobrol. Jadi dari situ tuh aku udah lama banget pengen diskusi tuh gitu. Oke lanjut ya. Kalau Oke. hyperlaktasi, hyperlaktasi gimana? Bingung asinya di freezer udah sampai 400-an kantong asi. Masya Allah, ya Allah. Kalau misalnya hyperlaktasi, itu sebenarnya ada treatmentnya sih Kak gitu. Jadi Oh, punten ada treatmentnya di akhirnya manage apa jadi pemberian ASI di payudara itu benar-benar diatur gitu kanan dan kirinya. Itu kurang lebih kalau misalnya mau di treatment hyperlaktasi itu sekitar 2 mingguan gitu. Jadi nanti kembali normal lagi gitu. Jadi nggak cepet penuh. Kalau cepet penuh kan dia harus lompat terus, capek ya Allah sampai 400. Itu disumbangin aja kalau gitu. Ada Masya sekarang ada lembaga yang emang khusus buat ini ya apa menampung gitu ASI yang memang kebanyakan gitu. Ya kan kan soalnya dikasih juga ASI perah yang fresh ya, yang emang Allah. baru banget sesuai dengan kebutuhan si bayi gitu. Oh itu ada treatmentnya juga kalau hyperlaktasi. Ada. Semua keluhan di menyusui itu ada treatmentnya sebenarnya. Masya Allah baru tahu. Oh, ilmu Mm-mm. banget nih. Lanjut ya. Aku pernah Oke. mastitis. Mastitis apa Kak? Nah, Aku mau tahu. jadi mastitis itu berawalnya dari puting lecet. Jadi kalau misalnya udah puting lecet, ibu kan trauma ya untuk nyusuin, sehingga si ASI itu kan terus diproduksi. Nggak ada si ASINya tapi nggak didistribusiin, nggak dikeluarin. Akhirnya dia numpuk di payudara itu, sehingga payudara itu bengkak. Nah, bedanya bengkak yang biasa dengan mastitis itu kalau mastitis di salah satu aja bengkaknya, di kanan atau di kiri gitu. Kalau bengkak, payudara bengkak yang cuma penuh doang, itu biasanya dua-duanya. Dan kalau mastitis itu biasanya mengkilat dan ada merahnya. Itu kalau kalau misalnya lagi mastitis, itu sebaiknya nggak ASI nggak dikeluarin pakai alat, tapi pakai tangan. Kalau pakai alat itu makin parah biasanya. Jadi karena ada zat inhibitor yang memang dia tuh menutup saluran itu supaya si ASI nggak keluar gitu. Nah, kalau didiemin itu biasanya jadi bernanah, Kak, gitu. Nah, itu harus segera ditanganin ke dokter. Ada memang banyak sih kalau sekarang ya kayaknya ada yang langsung dibedah gitu karena untuk ngeluarin si nanahnya gitu. Tapi masih bisa menyusui kok.
Masya Allah, baru tahu. Luar biasa Hmm. ilmunya. Kalau habis melahirkan banget, aku nggak keluar harus gimana, Kak? Kalau baru ngelahirin tuh pasti pasti keluar gitu, cuman nggak kelihatan. Jadi gini, Oh, kalau di dalam ASI itu udah ada di dalam tubuh ibu gitu, dalam tubuh ibu wanita hamil tuh udah ada. Tapi yang memproduksi kan tubuhnya, jadi nggak kerasa gitu tuh kan. Tapi kita ngerasain kayak payudara itu ukuran beratnya itu bertambah ya, bertambah. iya. Kita juga ngerasain kayak gede. Nah itu sebenarnya udah ada ASI-nya. Nah, Hmm. tapi ada juga ibu yang nggak ngerasain rasa bengkak atau penuh gitu ya, tapi memang badannya kan ini ya apa bertambah gitu, bertambah besar. Nah, terus setelah bayi itu keluar kan selesai nih, selesai Hmm. pekerjaan kehamilannya udah selesai gitu kan tugas hamilnya. Sekarang ada tugas menyusui. Jadi hormon menyusuinya itu tuh keluar muncul. Nah, untuk muncul itu kan kayak misalnya tumbuhan gitu ya, pasti dia keluar dulu ya, gini ya, Iya. pelan-pelan ya, baru seluruh gitu pohonnya. Sama kayak proses menyusui juga. Jadi produksi ASI itu pelan-pelan. Makanya dia disesuaiin sama si kebutuhan bayi. Bayi itu kan lambungnya juga masih kecil ya. Dia paling masih banyak tidur dan lain-lain. Sebenarnya itu asinya udah keluar gitu. Dicek aja pasti kalau misalnya bayinya baru lahir itu dia udah nempel di payudara terus bayinya pipis pup. Artinya dia minum sesuatu dong. Iya. Gitu. Karena kecukupan ASI pada saat hari pertama itu dia pipis sekali gitu atau enggak pup gitu. Dan pupnya itu hitam apa hijau kayak aspal gitu. Lengket banget. Nah, itu jadi kalau misalnya biar mungkin bukan ASI yang belum ASI yang nggak keluar ya, tapi mungkin dia terlambat untuk keluar. Terlambat itu memang normal karena kan dia butuh disedot lagi disedot disedot. Nah ini kan nanti kerasa tuh, jadi terangsang ya. Akhirnya itu si bayi kita baru ngerasain tuh di hari kelima atau keenam pada saat ASI itu matang. Jadi baru tuh kayak ngerasain warnanya ASI itu putih, ya kan? Terus Iya. kita ngerasain kayak bocor-bocor. Nah, itu sebaiknya kalau misalnya bocor gitu coba diperah. Nah, biar nggak bengkak ibu-ibu. Oke, gitu. Aku juga ngerasain sih baru awal-awal tuh ini keluar nggak sih gitu. Cuman kata si bidannya udah disusuin aja terus. Ya, alhamdulillah lancar. Oke, sekarang Iya. tadi perhatian, sekarang pergendongan. Bu, anakku tiap digendong M-shape, ubun-ubunnya suka cekung. Padahal pas sebelum digendong nggak cekung. Itu kenapa ya? Apakah karena dia Ah, nggak nyaman atau bagaimana mengatasinya? Enggak. kalau jadi gini, sebenarnya nggak ada hubungannya cekung sama M-shape ya. Kalau M-shape itu hubungannya kalau gendong itu di kenyamanan penggendong dan si bayi gitu. Kalau misalnya bayi itu nyaman banget, artinya dia memang itu tempat ternyaman dia, dekat sama ibunya, dengerin detak jantungnya kayak di dalam perut gitu. Terus ini apa namanya? Dia bisik banget. Terus jadi apa namanya si bayi itu biasanya langsung tidur, nggak sampai 5 menit digendong itu tidur. Nah, Heeh. kalau cekung itu biasanya tuh ada berhubungan sama ini ya dehidrasi gitu kan. Tapi kalau gini, kalau cekung sebenarnya cekung doang itu normal. Kita pegang aja deh ubun-ubun semua bayi yang baru lahir itu pasti Lembut. begitu ya. Karena memang tulang-tulangnya ini tuh belum nyambung. Nah, kan belum nyambung sebab memang ini subhanallah ya, ini tuh memang Allah ciptakan sedemikian rupa biar tulang-tulangnya itu numpuk gini, ketika dia dilahirkan Oh, normal itu bisa keluar dari vagina. Makanya pada saat oh, lahir itu kelihatan masih empuk kan? Nah, itu karena belum nyambung si tulang-tulangnya itu. Mungkin ya, tuh pas dia tegak aja baru kelihatan gitu. Tapi sebenarnya memang itu normal aja ya. oh Nanti gitu. mungkin sekitar 10 bulanan. Jadi tuh banyak Oh, yang bayi tidur aja tuh kepalanya peang ya. Karena memang heeh. kepalanya tuh belum keras gitu. Jadi Oh, sebaiknya memang rajin dilihat kanan kiri ya bolak-balik aja udah kayak penggorengan gitu biar nggak gosong biar nggak itu biar nggak kepalanya peang. iya. Pantesan aku tuh sama suamiku gini, sini deh lihat ya, kata suamiku gitu, apa? Hmm. Pantesan
baby ininya undul-undul kayak undul-undul gitu di sini. Jadi kita kadang kalau ngeliat itu aja udah happy gitu kan. Lihat deh, dul-dul-dul. Oh iya ya gitu. Oh ternyata itu. Iya itu. Oke. Amin. Ini ya Allah. Abis itu nih ada banyak banget DM nih kalau aku buka ini nanti. Kebaca nggak Kak? Ini teh aku hamil 32 minggu sebagai working mom. Aku solusinya selain dot? Cara penyampaian ASI terbaiknya. Mungkin gini. Ini cara penyimpanan atau gimana ya? Jadi kalau bisa pemberiannya selain dot, bisa pakai spuit ya, kayak apa namanya suntikan medis gitu, bisa pakai pipet, terus bisa juga pakai gelas atau gelas kecil yang biasa kalau yang dari Arab itu kan kecil banget ya, yang buat minum air zam-zam itu bisa. Atau kalau mau pakai yang cup feeder gitu juga bisa. Jadi tuh diajarin sebenarnya. Jadi posisinya duduk, terus dia minum gini. Itu bisa cuma ditempelin aja sebenarnya sih. Cuma ditempelin aja. Jadi gini. Sorry ya. Itu berhenti. Jadi tuh gini ya, terus gitu. Nah, itu sebenarnya cuma ditempelin aja di sini. Nanti dia akan nyeruput. Kalau udah kenyang akan berhenti gitu. Oke. Gitu. Ada lagi nih. Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya apa relaksasi itu harus selalu buka baju antara ibu dan anak? Terus apakah jika anak ada tongpi ya atau lipti udah pasti nggak bisa nenen? Ya. Memang harus diinisiasi dulu. Ya. Jadi gini. Apa namanya? Relaksasi itu kan relaksasi itu adalah menyusui ya. Sebenarnya sih ibu dan bayi itu belajar lagi untuk pelekatan. Jadi relaksasi itu prosesnya aja sih, proses di situ untuk bisa menyusui langsung. Artinya ibu dan bayi itu belajar untuk bisa apa namanya melekatkan. Jadi menyusui yang benar, melekatkan mulutnya ke payudara. Nah, memang harus buka aja sebenarnya payudara, nggak harus semuanya gitu, tapi kayak kita lagi nyusuin aja gitu. Cuman memang ada beberapa teknik, biasanya konselor yang memang jam terbangnya udah tinggi ya, udah sering gitu ya nanganin relaksasi itu, udah tinggal buka nenen aja sebenarnya gitu. Terus kalau dia punya tangkai itu adalah ini di lidahnya itu ada talinya. Kalau lip tie berarti tuh di atas ini ada talinya. Kalau misalnya nenen, ini tuh dia nggak kebuka gitu. Padahal kalau nenen pelekatannya yang efektif itu keduanya harus doa ya kan gini. Nah gitu kan. Nah yang ini dia tuh gini terus. Cirinya adalah ketika nenen dia pasti berisik banget gitu. Padahal misalnya udah pelekatannya udah bener-bener ya, ini udah beneran dicek sama konselornya, melekatnya emang udah bener-bener efektif. Dia tuh udah masih berisik. Nah itu lip tie, berarti lip tie-nya tuh grade-nya udah memang parah banget, dan itu harus dicek lagi sama dokter gitu, grade-nya apa gitu kan. Terus kalau misalnya kalau di lapangan, kalau aku nemuin kebetulan tetangga aku tuh ada yang parah banget tangkainya sampai itu lidahnya itu kalau ditarik itu jadi lope, kayak misalnya lidah ular yang terbelah gitu Kak. Nah, itu udah tangkai udah yang parah banget gitu. Ini kebetulan bayinya sekarang tuh udah 3 bulan ya. Jadi ya itu harus aku kontrol tuh dari awal, dibenerin pelekatannya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah berat badannya juga, perkembangannya juga memang sesuai dengan kurvanya sejak lahir gitu. Jadi tangkai mau lip tie selama memang bener-bener diawasin dan dikontrol, proses menyusunya itu nggak masalah gitu ya. Kalau nanti dicek lagi, biasanya gini, kalau misalnya tangkai yang parah itu dia susah ngomongnya Kak, ada yang bener-bener nggak bisa gitu. Nah itu kan bisa coba dilatih lagi bahasanya, mungkin speech delay atau dan lain-lain ya gitu, dan itu bisa gitu nanti. Kalau misalnya memang sekarang nggak ada keluhan apa-apa, ibu juga nggak lecet putingnya gitu. Kalau tangkainya parah itu biasanya dia sering lecet terus.
Nah, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya ibu udah khawatir, lebih baik ditanya sama dokter memang yang concern di situ, yang tahu gitu. Jadi di insisi itu dipotong nanti si tali lidahnya supaya lebih lancar. Nah, setelah di insisi juga muncul lagi masalahnya, Kak. Biasanya tuh ada proses menyusui yang baru kan. Nah, itu harus dikontrol lagi gitu. Ada beberapa apa namanya pijatan di area ini wajah supaya untuk merangsang si bayi bisa menyusui gitu dengan alami dengan natural. Masya Jadi bukan Allah. udah di insisi langsung bisa nyusuin, pasti ada terapi lagi setelah itu. Alhamdulillah itu ya ibu-ibu Terdina. Sekarang ada satu lagi, Mbak saya menyusui full ASI anak pertama sampai detik ini belum haid. Udah jalan 5 bulan itu disebut KB alami. Oh, aku merasakan ini Ya. juga sampai 6 bulan. Ada kok yang sampai sekarang anaknya berapa ya? Yang aku selalu gendong itu udah berarti 13 bulan atau 14 bulan ya. Pokoknya udah lebih lah dari 12 bulan itu belum head juga gitu. Jadi itu normal selama ibu menyusui langsung dan emang belum pernah head itu namanya KB alami sih gitu. Tapi kalau misalnya sebelum 6 bulan ibu udah menstruasi, nah itu harus hati-hati gitu ya. Jadi enggak yang aku menyusui gitu tapi dia udah pernah head nah itu apa namanya harus hati-hati nanti kejebolan ya kan pusing lagi bu. Aku mau nanya itu mengenai itu. Kalau kita, misalkan babyku baru 9 bulan, terus tiba-tiba qadarullah aku hamil lagi. Itu ASI berhenti nggak sih, Kak? Enggak dong, selama dihisap sama bayi nggak berhenti. Walaupun misalnya Even dia kita ketekan ya sama hormon kehamilan, tapi gini, hisapan bayi itu yang paling efektif untuk mengeluarkan ASI gitu. Jadi banyak Oke. sih ibu yang tandem masih bisa menyusui selama ya ibu hamilnya itu nggak kontraksi yang mengeluarkan pendarahan darah segar gitu. Biasanya mungkin kontraksi gitu kan kontraksi dan itu Oh, harus dicek dikonsultasiin sih sama langsung aja apa namanya bidan atau dokter anak ya dokter anak dokter kandungan dicek gitu kalau misalnya kontraksinya biasa aja tidak membahayakan lanjut gitu jadi hmm. banyak kok gitu yang bisa tandem gitu cuma nanti aja Oh, gitu. kalau misalnya tandem bisa si kakaknya masih bisa nyusuin gini kalau misalnya dia si kakaknya 9 bulan ya berarti kalau misalnya hamil lagi artinya berarti si anak itu udah 1 tahun. Sebenarnya kebutuhan dari ASI itu, energi dari ASI itu 30%-an ya gitu ya Kak. Jadi Oh, lebih banyak dari MPASI. Paling juga misalnya si kakak minta nenen pas mau tidur, biasanya gitu kan. Kalau udah 1 tahun iya. lebih itu, biasanya pas dia mau tidur, udah banyak main, terus udah mulai dari makan gitu. Jadi 30% sebenarnya MPASI itu adalah pelan-pelan untuk menyapi si anak, sebenarnya gitu. Jadi bisa kok gitu karena kebutuhan asinya juga udah fatty meat gitu ya jadi udah asinya itu udah penuh dengan lemak makanya eh, pasti nenen asinya itu dia sebentar tapi ngenyangin gitu paling sebentar lagi gitu karena memang kalau kalau misalnya ibu yang bekerja di anaknya di atas 1 tahun usianya itu biasanya kalau merah itu sebotol itu full sama lemak gitu jadi itu kelihatan banget gitu ininya apa lemaknya gitu formiknya cuma sedikit beda sama kalau ketika dia baru bayinya newborn pasti tuh apa namanya lebih banyak tuh asinya karena ya si formiknya lebih banyak butuh untuk berkembang lebih cepatnya itu ya memang itu di newborn gitu jadi jangan makanya nggak usah banding-bandingin bayinya gitu ya jadi fokus aja sama bayinya kebutuhan saat ini gitu. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Balik lagi ke bingung puting. Udah 2 minggu, terus sakit punggung, terpaksa kasih dot lagi. Apakah si bayi akan bingung puting lagi? Balik lagi pertanyaan kita. Ya bisa selama ya itu ya dikenalin lagi ya bisa Oke. ya gimana ya jadi jangan balik lagi dikenalin ya kan hati-hati mendingan cari media yang lain aja daripada kita malah yang repot kitanya kan sebenarnya ya nggak sih. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah udah kurang lebih mau 1 jam kita live bareng. Apa ya? Tadi aku mau ngobrol apa ya? Oh ya, ini belum ada yang nanya lagi. Mangga ya yang mau nanya, silakan. Masih ada waktu buat Kak Cahya menjawab.
Oh ya teman-teman semua, aku Mm. pengen kasih tahu kita ada giveaway tes Tiffin gratis bagi. Wow. Oh, tes Tiffin sekarang harganya 650.000. Nah kita ada Wow, giveaway. aku dulu 2017. Iya masih 2,5 pasti, 2,5 apa 3,5 Iya, lah. iya, benar, benar, benar. Ya Sekarang dia enam ampun. puluh ribu. Nah, terus kita dapat Hmm. giveaway seharga 650.000 buat kamu yang satu join di Telegramnya Stephen Family. Yang kedua adalah Mm-mm. merangkum percakapan kami, aku dan Kak Cahya pada malam hari ini. Dibuat rangkuman terus dikirim ke Facebook. Itu syaratnya dua itu, oke? Oh, Masya Allah. Ya, ya, worth it banget deh itu. Terus nanti tesnya Alhamdulillah. gimana dong, Kak? Online, Nanti bisa? tesnya enggak, nanti ada yang datang mungkin promotornya. Gitu. Oh, yang di daerah terdekat ya. Kak Ih, Anissa, asik udah banget. 1 jam. Boleh dong aku minta closing statement dari Kak Anissa? Oke, ya sebelumnya makasih Stephen Family ya sudah mengundang aku kakak gitu. Jadi seneng banget berbagi di malam minggu ini sama ibu-ibu semuanya ya keluarga milenial ya mamah muda. Jadilah diri sendiri, jadi ibu sendiri untuk anaknya sendiri. Jangan dengerin komentar yang lain karena komentar-komentar itu belum tentu baik untuk kita. Tapi anak kita tentu butuh kita yang jauh lebih baik mengerti kebutuhannya ya. Jadi fokus aja menyenangkan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri karena kalau misalnya ibu bahagia pasti bayinya bahagia. Selamat bermalam minggu Alhamdulillah. semuanya. Terima kasih banyak Kak Anissa. Salam buat keluarga. Sukses Sama-sama, selalu. iya. Sobat Fam, jangan lupa ada giveaway ya. Ayo ikutan yuk. Oke. Terima kasih Kak Anissa. Selamat bermalam minggu. Happy Ya, terima weekend. kasih semuanya yang sudah Assalamualaikum menonton. warahmatullahi Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.